Hai, berjumpa lagi dengan saya Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan membahas tentang program studi dan profesi yang cocok untuk orang tipe Sensing Introvert atau SI. Nah, yang dimaksud program studi adalah pendidikan dan yang dimaksud profesi adalah pekerjaan. Nah, sebelumnya bagi kalian yang merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepatnya dengan mengatur playback speed di settingan YouTube. Dan bagi kalian yang mungkin ingin menghemat kuota, kalian bisa juga mengatur atau memperkecil resolusi tampilan video di setting YouTube. Baik, kita lanjut ya. Dalam konsep Stephen, bidang pendidikan dan pekerjaan yang cocok bagi masing-masing tipe kepribadian itu dibagi menjadi dua prioritas, yaitu prioritas pertama dan prioritas kedua. Prioritas pertama disimbolkan dengan tanda pagar 1. Prioritas pertama maksudnya adalah bidang pendidikan dan pekerjaan ini lebih cocok bagi orang sensing introvert daripada bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas kedua. Sehingga orang sensing introvert disarankan untuk meraih atau mengejar bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama ini terlebih dahulu. Baru kalau prioritas pertama ini tidak terkejar atau tidak dapat diraih, mungkin karena suatu kendala yang tidak bisa dihindari, maka orang sensing introvert dibolehkan untuk mengambil bidang pendidikan atau pekerjaan pada prioritas kedua. Prioritas pertama bidang pendidikan dan pekerjaan bagi orang sensing introvert terdiri atas 5 bidang, mulai dari bidang keuangan, bahasa, transportasi, perdagangan, dan hiburan. Kelima bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama ini sangat disarankan bagi orang sensing introvert karena sesuai dengan bakat dan kepribadian mereka. Pada bidang keuangan, karena orang sensing introvert itu kelebihannya adalah efisien dan kepribadiannya adalah detail atau suka merinci. Pada bidang bahasa, karena bakat orang sensing introvert adalah memori dan kepribadiannya adalah recorder atau merekam. Pada bidang transportasi, karena orang sensing introvert itu suka berkelana atau jalan-jalan. Pada bidang hiburan, karena orang sensing introvert itu pandai berakting atau menirukan dan spirited atau tenaga dan semangatnya banyak, tidak habis-habis. Baik, ini adalah kelima bidang pendidikan dan pekerjaan yang merupakan prioritas pertama untuk orang sensing introvert. Selanjutnya, mari kita bahas kelima bidang pendidikan dan pekerjaan tadi satu persatu. Bidang pertama yaitu keuangan. Bidang keuangan adalah segala pendidikan atau pekerjaan yang berurusan dengan uang. Bidang keuangan menuntut pekerjanya untuk efisien dalam membelanjakan uang dan detail dalam mengelola uang. Di sini terdapat sejumlah contoh program studi dan profesi pada bidang keuangan. Program studi ini terbagi menjadi dua, yaitu tingkat perguruan tinggi dan tingkat SMK. Pada tingkat perguruan tinggi terdapat program studi seperti akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan sektor publik, dengan profesinya adalah akuntan. Kemudian program studi perbankan
perbankan syariah, dan manajemen perbankan dengan profesinya adalah bankir. Lalu program studi atau jurusan perpajakan atau nama lainnya adalah administrasi fiskal dengan profesinya adalah staf bagian pajak atau petugas pajak. Kemudian program studi kebendaharaan negara dengan profesinya adalah bendahara. Program studi kepabeanan dan cukai dengan profesinya petugas pabean. Dan program studi keuangan perbankan dan analis keuangan dengan profesinya adalah bankir. Kemudian pada tingkat SMK terdapat program keahlian yaitu SMK akuntansi dan keuangan dengan profesinya adalah menjadi admin atau staf bagian tata usaha. Baik, itu tadi adalah sejumlah contoh program studi dan profesi pada bidang keuangan yang sangat disarankan untuk orang sensing introvert. Namun program studi dan profesi yang cocok bagi orang sensing introvert tidak hanya terbatas pada ini hanya sejumlah contoh. Masih banyak bidang keuangan, program studi, dan profesi pada bidang keuangan yang cocok bagi orang sensing introvert. Selanjutnya kita bahas bidang kedua yaitu bahasa. Bidang bahasa adalah segala pendidikan atau profesi yang menggunakan bahasa baik untuk komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Pada bidang bahasa, kita tidak dituntut untuk menjadi ahli sastra atau sastrawannya, namun dituntut untuk menjadi ahli bahasa atau istilahnya linguis. Di sini terdapat sejumlah contoh program studi dan profesi pada bidang bahasa. Namun sekali lagi, program studi atau profesinya tidak hanya sebatas ini, masih banyak program studi atau profesi lainnya. Ini hanyalah contoh. Terdapat program studi bahasa asing terapan, kemudian program studi bahasa dan kebudayaan Jepang atau Korea atau Tiongkok. Kemudian program studi bahasa dan sastra Indonesia atau Arab, atau Inggris, atau Prancis. Lalu program studi atau jurusan sastra Inggris, atau Arab, Cina, Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, Belanda, Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Minangkabau, Batak, dan Bali. Kemudian program studi bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Kesemua program studi ini itu profesinya adalah translator atau interpreter atau linguis, yaitu ahli bahasa. Kemudian terdapat program studi lain yaitu program studi tarjamah dengan profesinya adalah translator. Baik, itu adalah contoh sejumlah program studi dan profesi pada bidang bahasa yang cocok untuk orang sensing introvert. Mari kita lanjut ke bidang ketiga. Bidang ketiga yaitu transportasi. Bidang transportasi adalah segala bidang pendidikan atau pekerjaan yang menuntut pekerjanya untuk sering berpindah tempat atau bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi jika kita bekerja di bidang transportasi, maka kita dituntut untuk senang bergerak dan aktif bergerak. Contoh program studi atau sekolahnya adalah seperti ini. Contohnya sekolah perkereta-apian dengan profesinya adalah masinis. Kemudian
terdapat sekolah penerbangan dengan profesinya adalah pilot. Lalu ada sekolah pelayaran dengan profesinya adalah nahkoda, mu'alim, atau jurumudi. Untuk tingkat SMK bisa mengambil SMK logistik dengan profesinya adalah kurir atau driver. Baik, itu adalah sejumlah contoh program studi atau profesi pada bidang transportasi yang cocok untuk orang sensing introvert. Mari kita lanjut ke bidang keempat. Bidang keempat yaitu perdagangan. Bidang perdagangan adalah segala pendidikan atau pekerjaan yang kegiatan utamanya bukanlah menciptakan atau membuat produk, namun kegiatan utamanya adalah memindahkan kepemilikan produk atau barang. Orang sensing introvert cocok bekerja di bidang perdagangan karena kegiatan perdagangan ini menimbulkan keuntungan atau mendatangkan laba. Ini adalah sejumlah contoh program studi dan profesi pada bidang perdagangan yang cocok untuk orang sensing introvert. Terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkatan perguruan tinggi dan tingkatan SMK. Pada perguruan tinggi terdapat program studi seperti administrasi bisnis atau nama lainnya administrasi niaga dengan profesinya adalah pedagang atau trader. Pedagang atau trader atau distributor atau agen seperti itu. Kemudian terdapat program studi perdagangan internasional atau bisa juga manajemen perdagangan dengan profesinya adalah eksportir atau importir. Untuk tingkat SMK bisa mengambil SMK bisnis dan pemasaran dengan profesinya adalah pramuniaga. Baik, itu adalah sejumlah contoh program studi dan profesi pada bidang perdagangan yang cocok untuk orang sensing introvert. Sekarang mari kita simak bidang terakhir. Bidang terakhir yaitu bidang hiburan. Bidang hiburan adalah segala pendidikan atau profesi yang kegiatan utamanya adalah atau bertujuan untuk menghibur orang. Ini adalah sejumlah contoh program studi dan profesi pada bidang hiburan. Pada tingkat perguruan tinggi terdapat program studi seperti seni teater atau seni drama atau sekolah acting atau sekolah modeling dengan profesinya berturut-turut adalah aktor atau aktris, dubber, dan model. Kemudian terdapat program studi seperti sekolah vokal atau program studi seni musik dengan profesinya adalah penyanyi. Lalu program studi seni tari dengan profesinya adalah penari. Kemudian program studi seni pedalangan dengan profesinya adalah dalang. Untuk tingkat SMK bisa mengambil SMK seni teater atau seni musik, seni tari, dan seni pedalangan dengan profesinya adalah pemeran atau aktor, penyanyi, penari, dan dalang. Itu tadi adalah sejumlah contoh program studi dan profesi pada bidang hiburan yang cocok untuk orang sensing introvert. Selanjutnya mari kita simak prioritas kedua, pendidikan dan pekerjaan untuk orang sensing introvert. Ini adalah prioritas kedua bidang pendidikan dan pekerjaan yang cocok untuk orang sensing introvert. Pada prioritas kedua ini juga terdapat 5 bidang, yaitu ekonomi, olahraga, kemiliteran, perhotelan, dan sejarah.
Sebenarnya, prioritas kedua untuk orang sensing introvert ini merupakan prioritas pertama untuk orang sensing extrovert. Sehingga jika kalian ingin memahami lebih detail mengenai kelima bidang ini, kalian bisa melihat video sensing extrovert. Namun kalian perlu ingat, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, utamakan untuk mengambil prioritas pertama. Baru kalau kita tidak bisa mendapatkan prioritas pertama, baru kita boleh mengambil prioritas kedua ini. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes TIFIN, misal lokasi tesnya di mana yang paling dekat, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini. Dan apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas, silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.